Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari program studi pendidikan akuntansi kelas A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini kami akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan siklus akuntansi perusahaan jasa ini. Nah, perusahaan jasa yang kami ambil itu merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang persalonan, yaitu Salon Sunshine dengan periode Desember 2024. Hal pertama yang harus kita lakukan pada saat melakukan siklus akuntansi perusahaan jasa ialah menganalisis transaksinya, kemudian mencatatnya ke dalam jurnal umum. Seperti ini format jurnal umumnya. Dan jangan lupa untuk menulis skopnya yang berisi nama perusahaan, apa yang sedang dibuat, serta periode yang sedang berjalan. Kita masuk ke pembahasan soal. Tanggal 1, Ibu Caca sebagai pemilik Salon Sunshine menukar modal awal sedang sebesar 10 juta. Jurnal yang terjadi pada transaksi tersebut itu seperti ini. Kas pada modal Ibu Caca. Kemudian tanggal 3, membeli perlengkapan salon sebesar 1 juta. Jurnal yang muncul itu seperti ini. Perlengkapan salon pada tas. Kemudian tanggal 9, membayar sewa ruko selama 6 bulan sebesar 6 juta rupiah. Jurnal yang ditimbulkan itu adalah sewa dibayar di muka pada kas. Kenapa jurnal debitnya itu sewa dibayar di muka? Karena di soal terdapat keterangan bahwa 6 juta ini adalah pembayaran sewa ruko selama 6 bulan ke depan. Kemudian tanggal 11, membeli hair steamer secara kredit sebesar 2 juta 5. Jurnal yang muncul itu ialah peralatan pada utang usaha. Kenapa sisi kreditnya itu utang usaha? Karena ini pembeliannya dilakukan secara kredit. Hair steamer itu merupakan alat atau peralatan yang digunakan pada salon yang masa pakainya itu lebih dari 1 tahun. Jadi hair steamer itu bukan baru habis pakai, makanya dia dikelompokkan sebagai peralatan. Kemudian tanggal 13, Salon Sunshine menerima pembayaran atas jasa rambut dan hairstyling senilai 1 juta rupiah. Nah, ini adalah contoh transaksi pendapatan. Ini merupakan jurnal yang muncul dari transaksi tersebut. Kemudian membeli shampoo dan conditioner harga 500.000. Jurnal yang muncul itu adalah perlengkapan pada tas. Kenapa ini perlengkapan? Karena shampoo dan conditioner itu merupakan barang yang habis dipakai. Misalnya ada orang yang ingin datang cuci rambut, kan pakai shampoo dan conditioner gitu. Nah, shampoo dan conditioner ini itu bisa habis seperti itu. Makanya dia digolongkan ke dalam perlengkapan karena dia merupakan barang habis pakai dan masa pakainya itu biasanya kurang dari 1 tahun. Langkah soal berikutnya, membayar utang atas pembelian tanggal 11 Desember. Ini kan pembelian tanggal 11 Desember, berarti yang dibayar ini adalah utang pada tanggal 11 Desember. Ini jurnal yang muncul. Oke. Karena saya itu soal yang mungkin masih bisa dipahami. Kemudian Ibu Caca mengambil uang kas untuk keperluan pribadinya sebesar 350. Yang muncul privat Ibu Caca pada apakah privat itu selalu berbentuk kas? Tidak. Privat itu tidak selamanya berbentuk kas. Privat itu bisa berbentuk peralatan atau perlengkapan atau mesin kantor dan sebagainya, tergantung
pemilik itu apa? Kalau pemilik ambilnya peralatan, berarti perihalnya itu berupa peralatan. Jadi perihl itu tidak selamanya kas ya. Kemudian tanggal 19, menerima uang muka dari pelanggan atau Ayu untuk jasa makeup sudah bulan Januari sebesar 2 juta. Nah, ini kan ada kata uang muka dan jasa makeupnya ini diperlukan pada bulan Januari. Tapi kita sudah menerima uangnya pada bulan Desember. Maka jurnal yang muncul itu seperti ini. Pas pada pendapatan diterima di muka. Kapan pendapatan diterima di muka ini akan diakui sebagai pendapatan? Pada saat pendapatan di bawah di muka ini sudah dilakukan jasanya. Jadi misalnya nanti bulan Januari baru dilakukan jasanya, maka nanti pada bulan Januari baru bisa diakui sebagai pendapatan. Kemudian tanggal 21, menerima jasa rias pengantin sebesar 2 juta rupiah. 50%-nya dibayar secara tunai dan sisanya dibayar pada tanggal 29 Desember. Jurnal yang terjadi itu seperti ini. Nah, kenapa seperti ini? Kita harus tahu dulu ini 2 juta. Nah, ini 2 juta. Ini adalah pendapatan kita ini, kan? Kemudian yang dibayar itu baru 50%-nya. Jadi untuk kita tahu berapa yang sudah dibayar itu, ini 2 juta dikali 50%. Nah, 1 juta inilah yang dibayarkan. Nah, terus sisanya kemana? Sisanya itu jadi piutang usaha. Lihat ya. Kemudian kita lihat ke transaksi selanjutnya. Tanggal 23, calon champion menerima tagihan dari vendor atas iklan sosial media sebesar 250 juta. Ini kan dia kata-katanya baru menerima tagihan. Tapi pada saat itu belum ada pembayaran. Jadi pada saat itu belum ada pembayaran. Maka jurnal yang muncul itu ini. Oke. Jurnal yang muncul itu adalah beban iklan pada utang iklan. Kenapa kreditnya itu utang iklan? Kenapa kreditnya itu bukan kas? Kita lihat lagi pada soal. Calon champion ini baru menerima tagihan dari vendor. Dia belum ada pembayaran di situ, makanya masih tercatat sebagai utang. Kemudian tanggal 25, membayar listrik sebesar 370.000 secara tunai. Ini basic ya, beban listrik pada gas. Kemudian tanggal 26, Ibu Caca membeli Poshback Keramas secara kredit senilai 800.000. Nah, kita harus tahu dulu nih, Poshback itu adalah barang yang tidak habis pakai. Dia tidak seperti sampo dan conditioner. Washback itu memiliki masa pakai lebih dari 1 tahun. Makanya washback itu digolongkan sebagai peralatan. Itulah kenapa jurnal yang muncul di sini ialah peralatan pada utang usaha. Seperti itu. Saya kira paham ya. Kemudian tanggal 27, membayar tagihan biaya iklan pada tanggal 23 Desember secara tunai. Nah, ini baru terjadi pembayaran terkait dengan tagihan atas utang tadi. Jadi jurnal yang ditunjukkan itu kita lanjut tanggal 27, membayar tagihan biaya iklan tanggal 23 Desember secara tunai. Nah, ini baru terjadi pembayaran dari tagihan tadi ini. Makanya jual jurnal seperti ini. Utang usaha tepat master.
pada kas. Kemudian transaksi terakhir, menerima pembayaran atas jasa yang telah dilakukan pada 21 September. Nah, ini kita menerima sisa dari yang ini tadi ya, sisa dari tanggal 20 ini. Yang kita terima itu adalah piutangnya, piutang usahanya, oke? Makanya jurnal yang muncul di sini itu adalah ini, kas pada piutang usaha sebesar 1 juta rupiah. Total setiap jurnal harus dikawal ya. Jadi kalau misalnya jurnalnya itu ada 2 halaman, kalau jurnalnya itu misalnya 2 halaman, jurnalnya itu harus dibuatkan subtotal. Saya Siti Naima. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan kembali ke besar, yang dimana buku besar terdiri dari nama akun kas yang pertama dengan nomor akun 111. Pada tanggal di sini kita bisa melihat pada tanggal 1 terdapat setoran modal ibu saja yang terletak di bagian debit dan saldo sebesar 10 juta. Terus tanggal selanjutnya yaitu tanggal 3 ada keterangannya pembelian perlengkapan salon yang terletak di bagian kredit sebesar 1 juta sehingga saldonya menjadi 9 juta. Ini kesini sekitar 9 juta. Baik, selanjutnya pada tanggal 9 dengan keterangan pembayaran sewa ruko sebesar 6 juta kredit. 6 juta di kredit, otomatis saldo 9 juta ke 6 menjadi tinggal. Terus selanjutnya pada tanggal 13 terjadi lagi penerimaan pendapatan jasa sebesar 1 juta di bagian debit sehingga saldonya bertambah menjadi 4 juta. Dan pada tanggal 16 terdapat pembelian perlengkapan salon sebesar 500.000 di bagian kredit sehingga saldonya berkurang menjadi 3.500.000. Dan pada tanggal 17 terjadi pembayaran utang usaha sebesar 2.500.000 sehingga menyebabkan pengurangan menjadi 1 juta. Terus di tanggal 18 terjadi pengambilan pribadi atau terkait sebesar 750 di kredit dan mengurangi saldo sebesar 250. Terus di tanggal 19 terjadi penerimaan uang muka atas pendapatan sebesar 2 juta di debit dan saldonya bertambah menjadi 2.250. Dan selanjutnya di tanggal 21 terjadi penerimaan pendapatan jasa sebesar 1 juta di bagian debit sehingga saldonya bertambah menjadi 3.250. Selanjutnya di tanggal 25 terjadi pembayaran beban listrik sebesar 370 pada kredit dan terjadilah penambahan saldo yaitu 2.880.000. Dan pada tanggal 27 terjadi pembayaran utang usaha sebesar 250 pada bagian kredit sehingga saldonya sebesar 2.630.000. Dan pada tanggal 30 terjadi penerimaan piutang usaha sebesar 1 juta di bagian debit sehingga saldo 3.630.000. Baik, kita selanjutnya ke bagian akun piutang usaha. Akun piutang usaha dengan nomor akun 112
dan terjadi transaksi pada tanggal 21, yaitu penerimaan pendapatan jasa di bagian debit sebesar 1 juta. Otomatis saldonya juga 1 juta. Terus pada tanggal 30 terjadi penerimaan utang sebesar 1 juta di bagian kredit. Baik, kita ke nama akun yang ketiga, yaitu perlengkapan dengan nomor akun 113. Dengan nomor akun 113 terjadi transaksi tanggal 3, yaitu pembelian perlengkapan salon di bagian debit sebesar 1 juta dan saldonya juga 1 juta. Terus pada selanjutnya pada tanggal 16 terjadi pembelian perlengkapan salon sebesar 500.000 di debit, sehingga membuat saldo bertambah menjadi 1.500.000. Terus pada tanggal 31, terus kita ke akun selanjutnya, yaitu sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka dengan nomor akun 114. Dengan nomor akun 114 terjadi transaksi pembelian pada tanggal 9, yaitu pembayaran sewa ruko di debit sebesar 6 juta, sehingga saldonya bertambah, sehingga saldonya tertulis juga 6 juta. Terus kita ke akun yang selanjutnya, yaitu akun peralatan. Akun peralatan dengan nomor akun 121 pada tanggal 11 terjadi pembelian peralatan sebesar 2.500.000 di debit, otomatis hingga 2.500.000. Berikutnya ke akun utang usaha. Akun utang usaha dengan nomor akun 211 terjadi transaksi pada tanggal 11, yaitu pembelian peralatan bagian kredit sebesar 2.500.000 dan saldonya 2.500.000. Terus ke tanggal berikutnya di bagian tanggal 17 dengan keterangan pembayaran utang usaha di bagian debit sebesar 2.500.000. Selanjutnya di tanggal 23 pembebanan atas beban iklan di bagian kredit sebesar 250 dan saldonya 250. Selanjutnya pada tanggal 26 pembelian peralatan sebesar 800, sehingga saldonya bertambah menjadi 1.050.000. Dan di tanggal 27 terjadi pembayaran utang usaha di bagian debit, yaitu 250, sehingga saldonya menjadi 800. Baik, kita ke akun pendapatan diterima di muka dengan nomor akun 212. Ya, itu terjadi transaksi pada tanggal 19 dengan penerimaan uang muka atas jasa yang belum dikerjakan sebesar 2 juta di bagian kredit, sehingga saldonya juga menjadi 2 juta. Terus di tanggal selanjutnya mungkin salah itu. Terus kita ke nama akun utang usaha dengan nomor akun 213. Pada tanggal 19 penerimaan uang muka atas jasa yang belum dikerjakan sebesar 2 juta kredit dan saldonya 2 juta. Terus kita ke akun modal baca dengan nomor akun 311. Di sini dengan pada tanggal 1, yaitu setoran modal sebesar 10 juta kredit, otomatis saldonya juga 10. Terus next tanggal berikutnya, yaitu tanggal 31. Terus kita ke akun berikutnya, yaitu Fred Caca dengan nomor akun 312. Pada tanggal
tanggal 18 yaitu pengambilan pribadi. Pengambilan pribadinya sebesar 150 di bagian debit, otomatis saldonya juga 250. Terus kita ke akun berikutnya, akun pendapatan jasa. Pada tanggal 13 terjadi transaksi, pada akun terjadi transaksi dengan keterangan penerimaan pendapatan jasa sebesar 1 juta di bagian debit, saldonya juga 1 juta. Terus di tanggal 21 terjadi transaksi dengan keterangan penerimaan pendapatan jasa sebesar 2 juta di bagian kredit hingga saldonya bertambah menjadi 1 juta. Baik, kita ke akun beban iklan dengan nomor akun 511. Pada tanggal 23 terjadi transaksi dengan keterangan pembebanan atas beban iklan di bagian debit sebesar 250 hingga saldonya juga 200. Terus kita berikutnya ke akun beban listrik dengan nomor akun 512. Pada tanggal 25 terjadi transaksi dengan keterangan pembayaran beban listrik sebesar 370 dan saldonya juga 250. Akan melanjut ke neraca saldo, yaitu pemasukan dengan nomor akun 111 dengan nama akun kas berada di debit sebesar 3.630. Terus nomor akun 112 dengan nama akun piutang sudah habis karena sini tidak ada. Selanjutnya dengan akun 113 perlengkapan salon sebesar 1.500 di bagian debit, dan nomor akun 114 sewa dibayar di muka sebesar 6 juta di bagian debit. Terus dengan nomor akun 121 nama akun peralatan sebesar 3.300. Terus selanjutnya dengan nomor akun 211 dengan nama akun utang usaha sebesar 800 pada kredit. Selanjutnya 212 pendapatan diterima di muka sebesar 2 juta di bagian kredit. Ya. Terus selanjutnya dengan nomor akun 213 utang iklan sebesar sudah habis. Ini sudah habis. Terus selanjutnya modal ibu Caca sebesar 1 juta di bagian kredit. Terus akun 312 kredit ibu Caca sebesar 750 ya di bagian kredit. Terus dengan akun 411 pendapatan di bagian kredit sebesar 3 juta. Terus 511 beban iklan kita pindahkan di sini sebesar 250 di bagian debit. Sedangkan nomor akun 512 nama akun beban listrik sebesar 3.370 di bagian debit. Oke, selanjutnya kita zoom. Oke, jadi ini saya bilang ya sebesar 15.800. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya teman-teman dan bismillah. Baik, perkenalkan saya Wanda. Saya ingin melanjutkan materi kerjaan saya, yaitu jurnal ini saya, yang dimana soal nomor 1 gaji yang dibebankan pada akhir Desember ini sebesar 900. Langsung saja. Sebesar 900.000. Soal nama dua yaitu perlengkapan salon yang tersisa sebesar 1 juta. Kita lihat di neraca saldo. Perlengkapan salonnya kan 1.500, berarti tersisa sebesar 5 besar
sebesar 500.000. Soal yang ketiga yaitu program penyusutan peralatan periode Desember 2024 sebesar 650.000. Kita langsung saja. Soal nomor 4 yaitu sewa dibayar di muka pada akhir periode sebesar 5 juta. Soal nomor 4 yaitu sewa dibayar di muka pada akhir periode sebesar 500.000. Sewa dibayar di muka itu menentukan berarti yang terpakai sebesar 1 juta. Soal terakhir yaitu kesempatan dilaksanakan diwujudkan dari yang diperkirakan Desember hingga bentuk pendapatan diterima di muka kurang lebih sebenarnya biasa dan tidak dinyatakan saldo. Pendapatan diterima akan 2 juta berarti sama seperti dengan misalnya kita 2 juta. Yang harus dilakukan selanjutnya adalah memposting jurnal penyesuaian yang sudah dimasukkan ke buku besar. Seperti ini kan beban gaji. Beban gaji di posisi jabat sebesar 100.000. Ini dipindahkan ke buku besar. Bagian beban gaji di sebelah jabat. Kalau sudah diposting, isi bagian refnya dengan nomor akun sesuai dengan nomor akun yang tertera pada buku besarnya. Lakukan hal tersebut sampai semuanya terposting kayak hutang gaji, dan diposting ke buku besar, ke buku besar hutang gaji. Isi kembali refnya seperti terus guys. Dan perlengkapan salon ini sama ya sayang. Kalau di posting seperti ini bisa dilihat kan kalau terakhirnya itu sesuai dengan informasi yang tertera pada soal penyesuaian. Kemudian bukan iya. Kalau ada kegiatan kan ini luar merah aja mungkin itu mulai penyesuaian. Untuk isi baiknya setiap kali performa post video menyesuaikan itu agar kita mengetahui kalau sudah sampai mana pekerjaan kita karena jangan mungkin kita meninggalkan pekerjaan kita itu sebagai penanda. Dengan sewa dalam pendiri ya ini sudah ada berarti mereka potong dulu potong nah ini kembali menunjukkan informasi yang sesuai kan dengan informasi yang tertera pada file ini. Kemudian pendekatan ini habis ya karena sudah diakui sebelumnya sebagai pendekatan. Jadi saya pun melanjutkan tulisan jasa.
neraca 10. Jadi terdapat tabel neraca 1, daya jurnal penyesuaian neraca 1 dan laporan transaksi dan neraca. Jadi dimulai dari neraca 1 ini terus selanjutnya pada kita lihatnya beban gaji di 11.000. Selanjutnya beban pertumbuhan saldo pada dan beban penyusutan peralatan pada peralatan sebesar 650.000. Selanjutnya beban sewa pada dan pendapatan diterima di muka pada pendapatan sebesar selanjutnya masuk ke kolom neraca saldo yang dimana debit ditambah, debit kurang, dan kredit jadi ditambah. Nah, pada kolom neraca saldo ada DP dan neraca saldo disesuaikan, semuanya harus seperti nanti pada akhir hasil dari semuanya itu tidak pada bagian di sini dan nah selanjutnya memasuki laporan tanggal rugi dan neraca yang dimana laporan tanggal rugi dan yang masuk adalah akun 4 dan 5 yaitu pendapatan dan beban. Mulai dari pendapatan biasa masuk selanjutnya pada kolom neraca dimasukkan akun yang bernomor 1, 2, dan 3. Nah, balance-nya adalah 1.330.000. Jadi, jika balance-nya di debit dan di credit, maka itu laba. Tapi jika hasilnya berada di kredit dan debit, di posisi saldo ini dalam keadaan laba. Baik, saya akan melanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu laporan keuangan kemudian ya, laporan laba rugi, laporan perubahan investasi, dan laporan posisi keuangan atau laporan terakhir. Pada laporan laba rugi terdapat dua akun yang digunakan, yaitu akun pendapatan dan beban. Akun pendapatan pada saldo cuma ada satu, yaitu pendapatan jasa yang dimana nilainya itu sebesar 5 juta. Dan pada akun beban itu sebesar 350. Terus beban listrik 370.000.
Lansera besar 1 juta. Beban gaji sebesar 900. Beban perlengkapan bisa 200. Beban penyusunan peralatan 650. Pada isinya harus disebutkan total selanjutnya pada laporan kualitas modalnya ambil itu sebesar pada bersihnya 11 tahap sampai bisa dilakukan kita itu saja kita ambil dan dilakukan semuanya. Kemudian karena bersih dan bukti-bukti itu dikurangi sehingga hasilnya 580.000 ditambah dengan modal awalnya menghasilkan modal habis dan 540. Tahap selanjutnya itu laporan neraca yang dimana terdiri atas dua, yaitu aktiva dan pasif. Pada aktiva terbagi di dua langsung, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Yang dimana pada aktiva lancar kita sebagai salon teori yang dimulai dan aktiva tetap adalah peralatan penyusunan peralatan. Jadi kas itu nanti sebesar 3 juta. Penumpukan salon sebesar 7 juta. Peralatan dikurang dengan peralatan itu 2 juta dan 150, kemudian ditambahkan menjadi 12 juta 200. Terus terdapat liabilitas pada sana Syarten ada 2, yaitu utang usaha dan utang gaji. Utang usahanya adalah berapa ratus. Dan dalam itu bisa diadaptasikan dari kembalikan pada tahap kedua kita mendedikasikan beban. Jadi semua beban yang telah ada pada salah selesai didedikasikan. Jadi bisa labaruni pada beban Ketika kita sudah selesai menyusun jurnal penutup,
Kan jurnal penutupnya juga diposting kembali ke buku besar. Nah, seperti pendapatan jasa diposting ke buku besar pendapatan jasa di bagian beda. Ini fungsinya untuk menutup akun pendapatan jasa agar bersaldo nol. Akun-akun pendapatan jasa, beban-beban, dan lain sebagainya. Jadi ini di posisi kredit utang. Jangan lupa untuk selalu mengisi kolom ref. Kamu kan selalu mengisi kolom ref saat pempostingan. Salah rugi. Kembali mengisi beban-beban. Seperti beban untuk bebankan dalam mengkreditkan beban sewa menjadi beban yang kontrak dan juga beban penyusutan keterangan. Kemudian untuk menutup laba atau kerugian itu menggunakan akun ikhtisar laba rugi dan model ibu casa. Jika perusahaan mengalami laba, maka ikhtisar laba rugi itu berada pada sisi debit, sedangkan modalnya berada pada sisi kredit. Sebaliknya, modalnya akan berada di sisi debit dan ikhtisarnya akan berada di kredit jika perusahaan mengalami kerugian. Besar ikhtisar laba rugi. Kemudian untuk menutup kita dilanjutkan dengan memberikan kita dan menjadikan modal, karena itu merupakan sampel yang dapat menggunakan modal. Menjadi modal dan kredit. Dalam posisi jurnal penutup ini kita bisa lihat kalau saldo daripada ibu caca itu akan sesuai dengan modal akhir ibu caca pada laporan keuangan kita. Langkah terakhir yang kita lakukan dalam penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa adalah neraca saldo penutupan. Jadi pada neraca saldo penutupan kita hanya mengisi akun yang masih bersaldo seperti kas, perlengkapan dan sebagainya. Selanjutnya untuk memastikan kebenarannya, total posisi debit dan posisi kredit harus sama persis seperti ini. Oke, Assalamualaikum.